Mulai nih. Selamat pagi, Pak. Dan sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Twitter. Twitter itu berdiri tahun 2006, tanggal 21 Maret. Nah, ini adalah empat pendirinya, yaitu Jack Dorsey, Noah Glass, Biston, dan Evan Williams. Twitter itu artinya itu ledakan singkat informasi yang tidak penting dan kicauan burung. Nah, Twitter itu merupakan layanan internal yang digunakan oleh karyawan Odeo. Dan Odeo itu perusahaan podcast milik Noah Glass dan Evan Williams. Evan Williams itu terkenal sebagai pendiri blogger yang akhirnya itu dijual ke Google, dan Odeo itu mengalami kemunduran saat Apple mengeluarkan platform podcast buat iPod. Nah, karena mereka mengalami kemunduran, Odeo itu mencari ide dengan menggelar acara hackathon itu buat karyawan internal Odeo. Dan pada tahun 2006, Evan Williams, Biston, dan Jack Dorsey, dan staf audio lainnya itu membentuk perusahaan baru bernama Obvious Corp dan mengakuisisi Odeo. April 2007, Twitter itu diperkenalkan sebagai perusahaan mandiri dan Jack Dorsey menjabat sebagai CEO Twitter. Popularitas Twitter itu meningkat dan memiliki 60.000 kicauan per hari oleh penggunanya, yang sebelumnya itu cuma 20.000 doang per hari. Dan jumlah ini itu terus bertambah seiring dengan perkembangan Twitter, bertambahnya pengguna Twitter. Dan pada tahun 2005, CEO Twitter Dick Costolo mengundurkan diri dari jabatannya, dan dia tuh mengundurkan diri karena menurunnya performa Twitter. Harga sahamnya juga terus anjlok, dan sudah banyak pihak yang memprediksi situasi ini karena jumlah pengguna Twitter pun menurun dan jumlah kicauan per hari juga ikut menurun, tidak seperti sebelumnya. Penyebab turunnya performa Twitter. Yang pertama itu persaingan semakin ketat. Instagram, Snapchat, Facebook semakin berkembang. Yang kedua itu para pengguna media sosial mulai kebingungan untuk mengelola akun mereka karena semakin berkembangnya sosial media yang digunakannya. Tweet adalah pesan yang diposting ke Twitter dan dapat berisi foto, video, tautan, dan teks. Kelebihan dan kekurangan dari Twitter itu sendiri adalah yang pertama, kelebihannya yaitu hemat kuota, lalu Twitter memperlihatkan trending, yang ketiga Twitter memiliki tampilan yang sederhana, yang keempat Twitter membuat mental penggunanya lebih sehat, karena di Twitter itu kan nggak post feed gitu, jadi orang tuh ya lebih nggak toksik gitu. Terus yang kelima, pemakai sosial media Twitter dianggap lebih sopan, lalu dapat mengganti background. Kekurangannya, Twitter tidak menyediakan fitur chatting, terus kemampuannya terbatas untuk menemukan orang-orang, mengirim short message, dan balasan langsung. Yang ketiga, hanya bisa update dengan 280 kata saja dan tidak bisa lebih. Yang keempat, lebih ditekankan pada perhitungan followers. Dan kelima, adanya penyalahgunaan untuk spam. Fitur-fitur yang ada di Twitter ini, yang pertama ada tag foto. Karena di Twitter setiap kali mengirimkan tweet, karakter yang dibutuhin yang disediain terbatas, makanya ada fitur ini buat kalau misalnya mau tweet ke teman, nggak usah nulis lagi nambah-nambah karakter. Terus ada grid foto juga, jadi setiap sekali mengirimkan tweet, terus langsung mengupload jumlah fotonya banyak, di Twitter itu langsung ke grid secara otomatis. Terus yang ketiga juga di Twitter, jika mau ngirimin tweet bisa ngirimin fitur gambar bergerak atau yang biasa disebut GIF juga. Terus yang selanjutnya
bisa menggunakan hashtag di bio profile. Karena kalau menggunakan hashtag ini, akunnya bakal lebih mudah ditemukan dan di-follow oleh akun-akun yang relevan. Nah, kalau nambahin hashtag di bio juga bisa lebih mudah ditemukan oleh orang-orang yang mengikuti dan mencari hashtag yang bersangkutan. Terus yang terakhir itu ada grafik aktivitas di Twitter. Nah, grafik ini tuh bisa mengukur seberapa tertarik followers terhadap tweet yang telah kita buat. Caranya tinggal kunjungin halaman analytics.twitter.com aja buat melihat grafik aktivitas di Twitter. Selanjutnya ada karakteristik konten. Karena awal mulanya Twitter itu ngasih kontennya berupa pesan teks kayak SMS kayak gitu. Awalnya itu cuman bisa 140 karakter. Cuman seiring berkembangnya waktu, Twitter itu nambah fitur-fiturnya kayak mulai dari foto, GIF, sama yang disebutin tadi, sama bertambahnya karakter yang bisa digunakan jadi 240. Nah, ini tuh sebenarnya numbuhin pro sama kontra dari pengguna Twitter karena ciri khas Twitter yang ngasih karakter 140 itu, yang sedikit itu, udah menjadi ciri khas banget gitu. Karena ditambahin jadi 280, orang-orang tuh jadi kayak ngerasa ciri khas dari Twitter itu menghilang. Nah, ini contoh dalam dunia bisnisnya, bisa lihat brand Samsung. Nah, menurut penelitian Twitter itu menunjukkan bahwa tweet menggunakan video bisa lebih menarik dibandingkan cuma teks aja. Nah, terus makanya di sini juga di Twitternya Samsung sendiri, kebanyakan dari tweet mereka itu nampilin teks dan video. Terus di sini juga Samsung kolaborasi sama BTS, soalnya manfaatin tren yang ada. Jadinya mereka kolaborasi sama BTS buat nunjukin produk baru mereka. Bisa lihat mereka kayak pakai pakai hashtag Galaxy BTS, Galaxy S21. Nah, itu buat lebih menarik perhatian konsumen juga. Terus brand yang berinteraksi dengan audiens mereka di Twitter juga bisa membantu meningkatkan relasi serta kepercayaan yang dapat membantu mencapai target atau objektif bisnis. Selanjutnya ada strategi pemakaian Twitter dalam bisnis. Yang pertama itu perusahaan yang pakai Twitter sebagai sarana untuk promosi gitu. Pertama itu perusahaan harus maksimalin profilnya, kayak ngisi data-data yang valid supaya konsumen tuh lebih percaya gitu. Yang kedua harus pakai hashtag supaya konsumen tuh mudah nyari akun kita gitu. Yang ketiga ada pemilihan kata, harus pakai kata-kata yang bijak, terus ngundang rasa penasaran. Yang keempat ada trending topik, jadi perusahaan itu harus ngikutin trending yang sedang berlangsung di Twitter gitu. Yang kelima ada pelayanan yang optimal, jadi perusahaan harus sebisa mungkin ngeladenin konsumennya kayak nge-like atau retweet gitu, ngebales mention mereka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.